Oke, selanjutnya saya akan terlebih dahulu ya. Isnadia, Ibu. Sorry, saya Ibu. Refli, Ibu. Sasmita, hadir. Oke, karena pada kesempatan kali ini, perkenalan dengan konseling kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, sudah ada yang tahu belum? Apa aja sih etika pergaulan dengan teman sebaya? Belum. Oke. Nah, pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan etika pergaulan dengan teman sebaya? Pernah. Kira-kira selama ini kalian ketika bergaul dengan teman sebaya apakah sudah sesuai dengan etika? Tidak tahu. Oke. Nah, untuk menjawab ketidaktahuan kalian, maka silakan disimak materi. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari etika. Nah, etika itu adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Nah, kalau etika pergaulan itu sendiri itu adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, kesopanan, norma istiadat, hukum, dan lain-lain. Nah, kita semua ini kan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Jadi kayak itu nggak mungkin banget kalau kita itu tuh cuma mementingkan kepentingan pribadi aja, tapi kita juga mementingkan kepentingan bersama juga. Nah, maka dari itu kita membutuhkan orang lain untuk dalam keseharian kita. Nah, yang selanjutnya itu ada pergaulan remaja. Karena kan kalian kan remaja ya. Jadi pergaulan remaja itu adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Nah, biasanya itu agar terjadi hubungan yang harmonis, maka kalian itu perlu pembinaan dari sekarang ini yang nantinya itu bisa tercipta hubungan yang baik dengan teman sebaya. Nah, minimal dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan sosial. Nah, seperti kebutuhan akan peran sosial atau need for affiliation, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih atau belongingness and needs, dan kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan harga diri atau hasrat untuk dihargai oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari pergaulan remaja. Nah, yang pertama itu ada pergaulan persahabatan. Nah, pergaulan itu sifatnya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, latar belakang keluarga, seperti status sosial dan ekonomi dan sebagainya. Di antara kalian pasti punya kan sekelompok yang sama-sama sukanya gitu, atau bahasa kalian itu sekarang disebut sebagai circle gitu. Nah, yang selanjutnya ada pergaulan percintaan, karena biasanya itu kan seumuran kalian itu kan pasti berminat kita tuh lagi mencari jati diri kan. Biasanya itu kan kita memiliki minat untuk bergaul dengan lawan jenis nih biasanya. Nah, keinginan remaja untuk mencari cinta kasih dengan lawan jenisnya itu merupakan bukan yang manusiawi ya, dan tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Nah, persoalannya itu adalah bagaimana cara kita menyikapi atau menyalurkan kita cinta kasihnya itu agar tidak melanggar norma agama atau istiadat. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara membina hubungan yang baik dengan sesama teman. Nah, pasti kan kalian ingin pertemanan itu kan awet ya sampai nanti gitu. Nah, makanya dari itu kalian harus tahu caranya gimana biar pertemanan kalian itu bisa awet. Nah, yang pertama itu ada yang pertama belajar menghargai. Nah, menghargai orang lain itu tuh bukan berarti kita memberikan sesuatu yang berharga atau bernilai. Misalnya seperti aja contohnya ini kita menghargai pendapat teman, terus kita tidak menyela pembicaraan teman, itu juga adalah salah satu bentuk dari belajar menghargai gitu. Karena kan kita pasti nggak mau ya kalau misalkan kita lagi bicara tiba-tiba dipotong atau gimana. Nah, itu kan kesannya kan kayak tidak menghargai. Maka dari itu kalau kita ingin dari orang lain, kita harus menghargai teman kita.
itu perlu menghormati orang yang seumuran dengan kita. Jadi nggak hanya menghormati ke orang tua aja, tapi kepada sesama teman pun kita harus saling menghormati. Dan selanjutnya ada mempunyai sikap mau mengerti. Nah, kita juga harus mempunyai sikap mau mengerti dengan keadaan orang lain yang itu tuh kita harus membutuhkan kesadaran yang ditumbuhkan dalam hati nurani kita. Nah, maka dari itu kalau kita ingin membina hubungan yang baik, ya seharusnya kita sudah harus memiliki sikap mau mengerti. Jadi kita nggak harus ingin dimengertiin terus, tapi kita juga harus mengerti akan keadaan. Yang selanjutnya ada mau memberikan pujian. Nah, memberikan pujian itu kan harus dengan kesadaran kita gitu loh, nggak dibuat-buat gitu. Karena memberikan pujian itu dapat memberikan pengaruh positif bagi teman, karena walaupun sekecil apapun pujian itu berarti temannya tuh kayak merasa dari oh ternyata tuh aku diapresiasi ternyata sama temanku gitu loh. Tapi bukan berarti kita jadi kayak minta progres itu enggak, tapi kita tuh kayak merasa dihargai aja gitu, diapresiasi gitu. Nah, yang selanjutnya ada mau memberikan motivasi. Nah, pasti kan kadang kalau kita kalau dalam pertemanan itu kan pasti ada pasang surutnya. Nah, biasanya itu kan kalau ada teman yang down atau gimana, nah kita tuh harus bisa memberikan motivasi supaya teman kita tuh nggak down gitu loh. Sebagai teman yang baik, itu kan kita harus memberikan motivasi sehingga teman kita itu rasa percaya dirinya itu akan kembali tumbuh dan kita bisa membina hubungan baik dengan teman kita. Yang selanjutnya ada tidak bercanda dengan keterlaluan. Karena kalau kita misalkan terlalu bercanda dengan kelebihan itu bisa saja jadi masalah gitu. Karena kan nggak semua hal itu bisa dibercandain ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya bercandanya ya yang sesuai. Selanjutnya ada hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Karena kan kita semua kan pasti memiliki kepribadian yang berbeda antara kita dengan sahabat kita. Agar bisa jadi kelengkap satu sama lain itu maka kita harus bisa saling menghargai. Tapi bukan berarti kita harus menceritakan kalau semuanya itu ke sahabat kita. Ada kalanya kita nggak cerita, tapi kalau misalkan kita merasa lagi butuh bantuan, kita bisa cerita. Yang selanjutnya ada jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Maka ya kita dalam berteman itu kan jangan sampai kita tuh mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Kita harus memberikan hubungan ketika sahabat kita itu sukses dan selalu mengakui prestasinya. Dan itu bisa dijadikan motivasi gitu. Kalau misalkan kok dia bisa, berarti aku juga bisa dong seperti dia. Karena kan dan juga kalau misalkan kalian lagi ada konflik dengan sahabat kalian, itu kalian harus terbuka dengan kok misalkan ya maaf ya ini. Jadi kita juga harus memaklumi setiap orang itu kan pasti dapat membuat kesalahan dan untuk perbaikannya itu kan kita harus minta maaf gitu. Selanjutnya adalah di antara beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya itu yang pertama adalah pilihlah teman yang berakhlak baik. Terus yang kedua bertemanlah dengan yang saling memiliki semangat belajar yang tinggi. Terus ada kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam circle kalian. Terus kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman dalam satu circle kalian. Jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama dan jadikanlah circle kalian itu sebagai wahana untuk belajar bersama seperti yang diskusikan di pelajaran, tugas-tugas atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Oke. Setelah kalian mempelajari materi ini, apakah kalian ada gambaran nih? Atau kalian sudah mencerminkan sikap tadi? Iya, insya Allah sudah Ibu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas? Saudara pendengar banyak Bu. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberikan FKTJ kepada kalian. Sebelumnya kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti sistemnya diskusi ya.
Jadi nanti kalian diskusi dengan teman kelompok kalian dan ini dikumpulkan pada minggu depan. Ini begitu ya kalian. Oh iya, di bawah LKPD-nya itu ada barcode yang itu nanti tertuju ke link Google Form. Nah di situ bisa kalian isi kira-kira sikap yang sudah sesuai dengan etika bergaul dengan teman saya tadi. Untuk kalian itu yang mana? Jadi silakan nanti di checklist ya. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Saya Bu, Iya, deadline tugasnya kapan Bu? minggu depan Minggu depan ya? Minggu depan. Oke. Itu akhirnya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya silakan ada yang ingin Mbak Sasmita. Untuk mengalami ketika membaca pada lembar ini seperti apa sih? Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.